Mahabbah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap untuk menjadi hambanya disertai dengan ketulusan dan kerelaan, yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dalil mahabbah yaitu surat At-Taubah surah ke-9 ayat ke-24 dan hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya adalah contoh dan manfaat mahabbah, yaitu merasakan manisnya iman, yaitu merasakan kelezatan ketaatan dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Yang kedua adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan mahabbah yaitu bisa dilakukan sebagai kita seorang pelajar, yaitu selalu berzikir kepada Allah setiap saat maupun lisan ataupun dalam hati, seperti jam istirahat, saat belajar, ataupun pulang sekolah. Lalu yang terakhir adalah cara mahabbah. Yang pertama ialah selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita sedang sakit, tidak sakit, maupun kita sedang bergembira ataupun kita sedang sedih. Kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, di sekolah, rumah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah selalu memuji Allah, dan yang keempat adalah selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, khauf. Khauf merupakan siap untuk taat, mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Dengan demikian, hidupnya jauh dari jalan yang diridhoinya dan takut mendapat siksa karena berbuat maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil khauf ada di Quran surat Al-Hajj, surat ke-59 ayat 21 yang artinya, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Cara khauf yang pertama itu adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Yang kedua, menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Yang ketiga, bertobat, meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan merahasiakan amal kebaikan yang diperbuat. Ciri-ciri orang yang memiliki khauf, yang pertama, lisannya tidak pernah berkata bohong dan bergunjing. Yang kedua, lisannya selalu digunakan untuk berkata baik dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak dan perilakunya makin menenteramkan orang. Yang keempat, perutnya selalu diisi dengan makanan dan minuman yang halal. Yang kelima, kaki, tangan, dan pikirannya hanya dipergunakan untuk melakukan sebuah kebaikan. Manfaat khauf: 1. Membuat hati menjadi tentram dan tenang. Yang kedua, nafsu menjadi terkikis dan keinginan terhadap dunia menjadi terkendali. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh khauf. Contoh hamba yang khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Hendaknya kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5, yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam mengerjakan sholatnya. Penerapan khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal ujian, maka sebaiknya kita mengerjakan semua soal ujian dengan percaya diri dan meyakini bahwa Allah meridhoi kejujuran yang kita perbuat. Apabila kita sudah melakukan hal tersebut, maka kita sudah menerapkan khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah raja. Raja merupakan perasaan penuh harap seorang hamba akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tatkala berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya senantiasa berikhtiar atau berusaha lahir dan batin secara sempurna. Selanjutnya adalah dalil raja, yaitu Quran surah Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-10 yang berbunyi, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ila annama ilahukum ilahu wahidun faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadah.
yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Selanjutnya adalah cara raja. Yang pertama itu menyembah Allah penuh keyakinan. Yang kedua, semangat dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga, menghadapi kesulitan hidup secara tenang. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri dan manfaat dari raja. Ciri-ciri yang pertama adalah optimis dalam hidup dan tidak pernah putus asa. Artinya, dalam hidup ini kita harus bersikap optimis dan tidak pernah berputus asa atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dinamis dalam hidup, artinya kita harus bersemangat dalam menjalani hidup ini. Yang ketiga adalah berpikir kritis dan maju untuk masa depan, artinya kita harus terus berpikir kritis dan maju untuk masa depan dan cita-cita kita. Selanjutnya kita masuk pada manfaat rajak. Yang pertama adalah terjauhkan dari sifat musyrik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jika kita memiliki sifat rajak, kita akan terjauhkan dari sifat musyrik. Dan yang kedua adalah memperoleh hasil yang terbaik dari usaha yang kita lakukan. Jika kita memiliki sifat rajak, segala usaha yang kita lakukan akan memperoleh hasil yang terbaik. Dan yang ketiga adalah mendapatkan manfaat dan berkah di dunia dan akhirat. Artinya, jika kita memiliki sifat raja, segala sesuatu yang kita lakukan akan bermanfaat dan diberikan berkah di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kita masuk pada penerapan dan contoh raja. Contohnya adalah ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, ia pergi menaiki kapal. Dan ketika di tengah lautan, kapal tersebut mengalami badai yang sangat dahsyat. Dan untuk meredakan badai tersebut, salah satu anggota di dalam kapal harus terjun ke dalam lautan. Dan ketika diundi, nama yang keluar selalu Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus pun dilemparkan ke lautan dan dimakan oleh ikan nun. Dan penerapannya adalah sebagai seorang pelajar, kita harus bersemangat dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh guru dan sekolah. Dan kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan hasil yang bagus untuk kita sendiri. Selanjutnya kita masuk pada materi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hasil setelah berusaha secara bersungguh-sungguh dan berdoa secara khusyuk. Selanjutnya adalah dalil tentang tawakal. Dalil tentang tawakal berada dalam Quran surat At-Talaq surat ke-65 ayat ketiga, yang memiliki arti dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surat At-Talaq surat ke-65 ayat ketiga. Selanjutnya adalah cara bertawakal. Cara yang pertama adalah berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha. Yang kedua adalah melakukan semua kegiatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bersikap ridho terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang bertawakal yang pertama, saat dia mengalami kegagalan dalam urusannya, dia selalu bersabar. Lalu yang kedua, jika dia mengalami keberhasilan, dia akan bersyukur. Lalu yang ketiga, tidak bersikap sombong. Lalu selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap ikhlas menjalani kehidupan. Selanjutnya adalah manfaat tawakal. Yang pertama, memperkuat iman. Yang kedua, melatih kemandirian. Yang ketiga adalah diberi kemudahan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat yaitu mudah beradaptasi dengan berbagai masalah. Terakhir ada penerapan tawakal.
Penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan jika terkena musibah selalu bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas usaha-usaha apa yang kita atas usaha apa yang sudah kita lakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.